segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku damba hanya kemuliaan-Mu. Hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nambah hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku damba hanya kemuliaan-Mu. Hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya,
Shalom. Siapa yang siap untuk merasakan hadirat Tuhan? Siapa yang siap untuk merasakan lawatan Tuhan pada pagi hari ini? Kita siapkan hati kita. Kita siapkan hati kita. Karena Tuhan hadir di tempat ini. Kau lawat setiap kami Tuhan pada pagi hari ini. Yesus, kami mau rasakan hadirat Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku damba hanya kemuliaan-Mu. Hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud
Tuhan hadir, Dia membawa sebuah kemenangan buat kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Hadirat-Mu Tuhan. Kami yakin Kau hadir di tempat ini pada pagi hari ini Tuhan. Kami yakin Kau hadir di tempat ini. Kuasa yang tidak terbatas boleh ada di tempat ini pada pagi hari ini. Kuasa Allah yang tidak terbatas boleh menjamah setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Yakin Kau hadir Di sini ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. katakan dengan segenap hati kita. Yakin Tuhan Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di Kau hadir, Kau rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. biarlah segenap jiwa kami, segenap hati kami Segenap jiwaku memujimu. sungguh besar, oh Yesusku. Tetap hati Hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar. Hadir di sini. rasakan hadirat Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku
ibadah kami bersama-sama dengan Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau awali ibadah pada pagi hari ini Tuhan, dengan kuasa yang tidak berbatas, menyembuhkan setiap kami, memulihkan setiap kami. Amin. Haleluya. Beri kami kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Kalau saya ngomong puji Tuhan saudara, katakan haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya sambil tangannya diangkat. Siapa Bapak saudara sekalian? Karena saya melihat di sini adalah orang-orang pilihannya Tuhan. Karena saya melihat di sini adalah orang-orang yang rindu kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan saudara. Haleluya. 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 Puji Tuhan saudara. Haleluya. 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 Berkemuliaan bagi nama Tuhan. Karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Mari kita berkemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita menjadi buat Tuhan. Haleluya. Tadi pilih dari segala bangsa, kita dipilih dari umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita dipilih, yes, dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah semua kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah semua pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Sembah pujian kami Tuhan. Haleluya. Pada saat ini kita bukan hanya dipilih oleh Tuhan, kita dijadikan lebih
dari pemenang. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa di sini yang merasakan menjadi seorang pemenang? Bahkan lebih banyak di pemenang. Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara-saudara. Petugas kolektan boleh mempersiapkan diri. Kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan.
Tuhan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan kiranya memberkati hamba-Mu. Tuhan memberkati kami semua jemaat-Mu. Biarlah benih yang firman Tuhan berikan dari hamba-Mu Tuhan boleh menjadi bertumbuh iman kami kepadamu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, syukur hanya bagimu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mula pertama saya mengucapkan banyak terima kasih buat kepercayaan dan kesempatan yang dipercayakan melalui Ibu Gembala setempat beserta para pengurus di tempat ini untuk kami bisa bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saudara, mungkin ada banyak yang belum mengenal saya. Saya ingin memperkenalkan, nama saya Pendeta Heri Purnomo, saudara ya. Kami dipercaya Tuhan menggembalakan di GPDI Semarang, tepatnya 2 perumahan yang Tuhan percayakan. Yang pertama perumahan Telogosari dan yang kedua adalah perumahan Lamongan Indah. Puji Tuhan, saudara, kita langsung saja akan mendengar firman. Masih dalam suasana nuansa Natal, saya ingin sama-sama kita mendengar atau membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-14, di mana saya ingin menyampaikan firman Tuhan menjadi gereja Tuhan atau anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jikalau sudah menemukan, saya jemput saudara bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama ayat ini pada hitungan yang ketiga dari Injil Lukas pasal yang kedua ayatnya yang ke-14. Puji Tuhan. 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa dalam saat Natal, yaitu kedatangan Yesus yang pertama ke dalam dunia, ada satu berita yang disampaikan oleh malaikat Tuhan, di mana dikatakan berita itu bahwa kemuliaan Allah dari tempat yang maha tinggi dan damai yang ada di bumi di antara umat Tuhan yang berkenan. Saudara, kemuliaan Allah itu apa saudara? Kemuliaan Allah itu bukan sesuatu yang bentuknya seperti sinar yang terang, memancar, menyilaukan. Tapi arti sesungguhnya adalah kesanggupan Allah di dalam memenuhi segala kebutuhan manusia. Itulah kemuliaan Allah. Saudara, jadi jikalau kemuliaan Allah itu datang, maka kesanggupan Allah itu akan dinyatakan. Allah sanggup melakukan segala perkara. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau kemuliaan Allah dinyatakan, semua keperluan manusia akan dipenuhkan. Waktu Lazarus mati dan sudah dikubur 4 hari, waktu Yesus suruh membuka, Marta berkata, jangan, karena sudah membusuk. Lalu dalam Yohanes 11 ayat yang ke-40, Tuhan berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah dalam perjanjian lama itu dipakai kata Shekinah glory. Dan itu ada di ruang maha suci. Tempat di mana Allah hadir, Allah menyatakan pribadinya. Dan pernah kemuliaan Allah itu hilang, tak kala tabut Allah itu dirampas. Sehingga terjadilah ikabot, artinya kemuliaan Allah telah hilang di antara umat Israel.
Dan kemuliaan Allah itu pernah hilang kepada seluruh manusia. Di dalam Roma 3 ayat yang ke-23. Semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, jadi kesanggupan Allah itu akan terjadi jikalau kita berkenan kepada Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil, saudara. Bahkan kematian yang sudah 4 hari 4 malam pun bagi Allah itu terlalu mudah. Karena musuh yang terakhir yaitu maut sudah dikalahkan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, berusahalah kita hidup berkenan supaya kesanggupan Allah itu dinyatakan dalam setiap aspek kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita alami bukan menjadi suatu kekhawatiran, ketakutan. Karena kita yakin Allah sanggup memenuhi segala kebutuhan kita. Dan dikatakan damai di bumi. Firman Tuhan katakan dalam Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran adalah ketenangan, ketenteraman untuk selama-lamanya. Jadi saudara, kita melihat di sini kesimpulannya. Untuk supaya kita melihat kesanggupan Allah itu dinyatakan, kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Seringkali kita saudara merasa bahwa kenapa Tuhan tidak tolong. Coba kita akan lihat saudara di dalam 2 Korintus pasal 6 saudara. 2 Korintus pasal yang ke-6. Di situ dikatakan saudara ayat yang kedua. Demikian, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Puji Tuhan. Jadi kenapa doa kita tidak didengar-dengar Tuhan, tidak dikabul-kabulkan Tuhan? Karena Tuhan baru mendengar seruan doa kita, tak kala kita berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kadang-kala kita jadi frustasi, saya sudah berdoa, sudah berpuasa, sudah melakukan ini dan itu, tapi kenapa tidak kunjung ada pertolongan Tuhan? Karena Tuhan baru mendengar, tak kala Tuhan berkenan kepada kita. Nah saudara, kira-kira saudara, Tuhan itu berkenan kepada apa saudara? Kita akan lihat dalam Mazmur pasal 51 saudara. Ayatnya yang ke-8. Di situ dikatakan saudara, Mazmur pasalnya yang ke-51 ayat 8. Ya, ayat 8 ya, bukan ayat 10. Dikatakan, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Jadi saudara, Allah itu baru berkenan kalau mendapati batin kita itu benar. Dalamnya laut dapat diduga, dalam hati siapa yang tahu. Saudara, imajinasi, fantasi, pikiran kita, Tuhan lihat. Karena dalam 1 Samuel 16 ayat 7, manusia hanya melihat apa yang dilihat oleh mata, tapi Tuhan melihat hati. Jadi seringkali kita saudara tidak sadar bahwa yang menentukan Tuhan berkenan dan mendengar doa kita adalah kebenaran di dalam batin saudara. Saudara, sehingga firman Tuhan berkata dalam Amsal 4 ayatnya saudara 23, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Jadi hati ini harus dijaga. Karena Tuhan melihat hati. Kalau Tuhan lihat hati kita berkenan, Tuhan mendengar seruan doa kita. Jadi saudara, kesimpulannya kita harus berkenan saudara. Lalu apa saja yang membuat Tuhan itu tidak berkenan kepada kita? Kita lihat saudara di dalam Ibrani 11. Ya, dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-6, di situ dikatakan begini saudara. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kalau tidak ada iman, Allah tidak berkenan. Kalau hati kita tidak benar, batin kita tidak benar, Tuhan tidak berkenan. Lalu apalagi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan saudara?
Kita lihat Roma 8 ayat 8 saudara. Dalam Roma 8 ayat 8 ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi ada 3 hal yang membuat kita gagal, saudara, membuat kita berkenan. Yang pertama, batin kita tidak benar. Yang kedua, saudara, kita tidak hidup dalam iman. Dalam Roma 1 ayat 17, orang benar akan hidup oleh iman. Lalu yang ketiga, karena kita hidup dalam kedagingan. Itu yang membuat kita tidak berkenan. Sehingga saudara, doa kita tidak didengar Tuhan. Nah saudara, untuk kita menjadi berkenan, kita membutuhkan sebuah proses saudara. Kita lihat terlebih dahulu dalam Roma 12 ayat yang pertama saudara. Roma pasal 12 ayat yang pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi orang yang berkenan kepada Allah adalah orang Kristen yang sudah mempersembahkan hidupnya kepada Allah sebagai korban persembahan yang hidup. Itu kalau kita mau berkenan. Seorang yang sudah mempersembahkan saudara tubuhnya sebagai persembahan yang hidup untuk dapat menjadi korban persembahan di perjanjian lama, baik dalam bentuk domba ataupun lembu, harus melalui proses saudara. Tidak langsung, saudara, ujuk-ujuk orang Jawa katakan. Ada proses. Demikian juga untuk hidup kita menjadi satu korban persembahan yang berkenan, kita harus siap memasuki proses Allah agar dapat menjadi korban persembahan bagi Tuhan. Saudara, kita akan belajar dari proses persembahan korban di perjanjian lama untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita di akhir zaman ini, di mana kita menjadikan hidup kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Proses pertama kita akan lihat dalam Imamat 1 ayat 5. Kalau seorang yang mau mempersembahkan korban persembahan kepada Allah lewat imam, dan persembahan itu akan menjadi persembahan yang berbau harum, yang menyenangkan hatinya Tuhan, maka yang pertama harus dia lakukan adalah dalam Imamat 1 ayat 5 dikatakan, kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Sampai di situ saja. Pertama, domba atau lembu yang mau dipersembahkan itu harus disembelih. Jadi lembu atau domba yang akan dikorbankan, sekali lagi, dia harus disembelih. Nah tentu kalau menyembelih korban, itu yang disembelih bagian lehernya. Kalau leher sudah disembelih, maka lembu atau domba itu sudah tidak berdaya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau yang disembelih kakinya, telinganya masih bisa bergerak. Tapi kalau leher itu sudah tersembelih, maka domba itu tidak bisa, saudara, tak berdaya. Saudara, jadi kita harus betul-betul mengizinkan saudara bahwa kita betul-betul mematikan kehendak kita, kemauan kita. Kita ingin supaya kehendak Tuhan yang jadi. Sehingga seperti domba tidak bisa meronta-ronta, tidak punya sendiri. Dia menyerah kalau sudah tersembelih saudara. Maka dia tidak berdaya. Dia menyerah kepada kehendak Tuhan sebagai orang Kristen. Nah, korban tanpa disembelih itu sia-sia. Dalam Galatia 2 ayat 20 katakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang kuhidupi di dalam anak Allah adalah hidup karena iman, yaitu iman kepada anak Allah. Jadi saudara, Paulus betul-betul sudah menyalibkan, mematikan segala kehendaknya. Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Saudara, Paulus ada seorang rasul yang menjadi tawanan roh. Tunduk kepada apa maunya roh. Di saat dia mau membuka sidang di Asia Kecil. Tapi Roh Kudus melarang.
lalu dia pindah lagi. Roh Kudus tidak mengizinkan. Sampai dia tunduk apa maunya roh. Maka dia dibawa ke satu tempat yang sesuai dengan maunya Tuhan. Itulah seperti domba yang sudah tersembelih. Aku yang kaku, yang gak laku harus dipaku. Kalau tidak, yang nongol dalam kehidupan kita sehari-hari adalah ambisi kita, emosi kita, hawa nafsu kita. Dan itu daging. Dalam Roma 8 dan 8 tadi kata daging sama sekali tidak berkenan kepada Allah. Selama ada unsur daging merasuk dalam setiap rencana kita, itu tidak akan berkenan kepada Allah. Untuk berkenan betul-betul kita harus rela dipotong, disembelih kehendak, ambisi, rencana kita. Kita berkata bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Saudara, kita akan melihat dalam Amsal 3 saudara, ayat 1 sampai ayat 3 saudara. Dalam Amsal Sulaiman pasal 3 ayat 1 dikatakan, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku." Ayat 2, karena panjang umur, ya saudaraku, dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau kita saudara hidup dalam pengajaran firman Allah, maka kita akan diberi panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Ayat 3 dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada apa saudara? Lehermu. Ya, kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Saudara kalau pakai kalung, kemanapun kau pergi ikut kalungnya. Tadi kalung berbicara soal pengajaran. Jadi saudara lehernya sudah disembelih karena itu dia dihiasi dengan kalung, yaitu pengajaran firman Tuhan. Kita betul-betul mau kehidupan kita digembalakan oleh firman. Kemana maunya firman kita lakukan. Dikatakan manusia hidup bukan hanya oleh roti, tapi oleh setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Jadi kita mau digembalakan oleh firman, bukan digembalakan oleh nafsu dan ambisi kita. Kalau leher kita tidak ada pengajaran firman, isinya adalah hanya kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan. Suatu saat waktu ada anak-anak mau diserahkan pada Tuhan, murid Tuhan melarang dan memarahi. Tuhan marah. Lalu Tuhan berkata dalam Matius 18 saudara, ayat 6 dikatakan bahwa kalau seorang yang tidak saudara menyayangi anak, dia lebih baik dilemparkan ke laut dengan lehernya dikalungi dengan batu kisaran. Ya, dalam Matius 18 ayat 6. Di mana lehernya bukan firman, yang ada batu kisaran dilempar ke laut supaya tidak muncul dalam permukaan. Karena apa? Karena dia tidak menghormati saudara jiwa-jiwa. Oleh sebab itu syarat pertama menjadi korban persembahan yang hidup, kita harus mengalami proses penyembelihan. Yang disembelih apa? Kehendak, ambisi, emosi, daging, hawa nafsu disembelih, dimatikan. Lalu kita izinkan firman pengajaran yang akan terus menjadi kalung dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita berkenan kepada Allah. Itu proses pertama untuk menjadi korban persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua kita lihat dalam Imamat 1 ayatnya yang ke-6 saudara. Imamat 1 ayatnya yang ke-6 di sana dikatakan kemudian haruslah ia apa saudara? Menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Jadi setelah disembelih, korban itu harus dikuliti. Saudara, kulit itu berbicara tentang warna hidup. Domba memiliki bulu yang berbeda-beda warnanya satu sama lain. Ada coklat, ada putih, ada hitam dan sebagainya. Agar kulit domba menjadi sama satu dengan yang lain, maka domba itu harus dikuliti. Yang membuat kita tidak berkenan adalah kita sudah jadi orang Kristen, tetapi kita masih saudara kesukuan. Perbedaan kulit, yaitu suku, adat istiadat, pangkat, kedudukan, atau status sosial dan lain-lain. Jika tidak dikupas, itu dapat menyebabkan perpecahan
Ya karena kita merasa kita tidak satu suku, kita tidak satu status sosial, kita tidak sama pendidikannya, sehingga ada jurang pemisah. Padahal setiap kita adalah keluarga Allah. Kita ini tubuh Kristus, kita bersaudara. Amin saudara. Tuhan tidak pandang saudara lulusan apa, kekayaan apa, pakatnya apa, tidak. Di hadapan Tuhan kita sama, kita hanya punya satu darah, namanya darah Yesus. Tapi yang membuat kita tidak berkenan, karena kita masih kesukuan, masih membedakan derajat pangkat status sosial pendidikan. Kita merasa masih lebih baik, lebih hebat. Sehingga saudara sering berkata, itu bukan level saya. Sehingga terjadi di gereja kelompokan orang yang the have sama kelompok orang yang susah-susah. Oh kalau ke sana kelihatan itu susah semua ngumpul. Kalau di sini yang suki-suki, yang punya mobil, punya toko, punya apa. Di gereja terlalu ada gap-gap. Saya percaya di tempat ini semuanya menjadi satu. Yaitu satu tubuh Kristus. Amin saudara. Maka saudara berkenan. Doa jemaat akan didengar oleh Tuhan. Karena Tuhan melihat engkau berkenan di hadapanku. Maka aku akan mendengarkan seruan doaku. Puji Tuhan saudara. Itu harus dikelupas. Tidak ada perbedaan. Kalau sudah di dalam gereja. Kita ini bersaudara. Satu tubuh Kristus. Tidak ada perbedaan. Ya, kaya dan miskin. Semuanya sama. Puji Tuhan. Lalu kita lihat di dalam Alkitab, kalau kita rukun, kita bersatu. Dalam Mazmur 133 ayat 1 katakan, betapa indahnya jikalau kita duduk dengan rukun. Maka minyak itu dari kepala mengalir ke tubuh. Minyak itu berbicara urapan. Gereja Tuhan, anak Tuhan, hamba Tuhan akan diurapi Tuhan. Kalau hidupnya bersatu, rukun. Tidak ada perpecahan, tidak ada gap-gap. Nah saudara, urapan itu mengalir. Sampai jubahnya Harun, jubah pelayanan. Para pelayan itu diurapi Tuhan luar biasa. Saudara di Semarang ada seorang tadinya anak Tuhan, sekarang jadi hamba Tuhan. Kalau tugas dari gereja itu dihargai betul saudara. Padahal hanya penerima tamu saudara. Dia doa puasa loh saudara. Dia doa puasa. Minta supaya kehadirannya jadi berkat, diurapi Tuhan. Saudara, pada suatu saat ada jemaat susah, pas ke gereja salaman sama dia. Tuhan berkati ibu, langsung gelibak saudara. Tidak kuat dengan urapan. Kalau dia berdoa, angkat tangan saudara, berdoa, rebah semua itu. Jemaat, hadirat Tuhannya kuat sekali. Kenapa saudaraku yang kekasih? Diurapi Tuhan. Kenapa diurapi? Dia menghargai setiap pelayanan itu. Ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Masuk biasanya orang puasa itu kalau mau khotbah. Jarang song leader singkat pamen musik. Hari Sabtu puasa untuk pelayanan itu jarang. Tapi kalau hamba Tuhan hari Minggu biasanya itu biar diurapi. Nanti Senin sampai Sabtu makan yang banyak-banyak lagi. Saudara, ya. Jadi kenapa? Pengen diurapi Tuhan. Tapi dia dikasih tugas hanya penerima tamu, saudara. Dia berkata, Tuhan aku ingin sekalipun aku sebagai penerima tamu. Kalau aku menyalami jemaat, jemaat terimpartasi urapan yang benar, saudara. Waktu itu langsung lebat, saudara. Terus bahasa roh. Urapan itu hilang karena kita tidak rukun. Karena kita berkelahi terus. Ada gap, ada perpecahan. Ada satu kelompok-kelompok. Mari kita bergandengan tangan. Berkat yang kedua dikatakan dalam Mazmur 133. Kesanalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Jadi kalau kita rukun, kita tidak repot-repot orang bilang. Cari berkat. Tuhan perintahkan. Hei berkat, berangkat kemana? Ke tempat yang rukun. Di situ berkat Tuhan mendatangi. Berkat itu tidak selalu duit saudara. Saudara sehat hari ini itu sudah anugerah. Kami masih hidup suami istri itu anugerah. Karena bulan Januari saya masuk rumah sakit karena kena COVID saudara. Dan dokter sudah angkat tangan. Karena paru-paru istri kami sudah putih semua. Dan dokter sudah tidak memberitahu kepada anak saya sudah tidak ada harapan. Tapi karena kita berdoa minta kemurahan Tuhan. Saudara akhirnya Tuhan sembuhkan dan masih hidup sampai hari ini. Itu berkat Tuhan. Saya dengar kesaksian Pak Anton juga luar biasa. Sudah gagal ginjal puji darah. Tuhan menyatakan sembuh. Itu anugerah. Kalau kita sehat,
itu berkat saudara. Mungkin ada suami istri yang tidak rukun, itu yang membuat saudara tidak merasa diberkati. Puji Tuhan saudara. Yang ketiga, untuk menjadi korban persembahan yang berkenan. Sebab tanpa saudara disembelih, maka korban itu jadi sia-sia. Yang ketiga kita akan lihat ayat 9 dari Imamat 1 saudara ya. Imamat 1 ayat 9. Di situ dikatakan saudara demikian, Imamat 1 ayat 9. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air. Dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Yang ketiga, isi perutnya dan harus dibasuh dengan air. Dan seluruhnya harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran. Kotoran, isi perut dibuang jauh-jauh dari bait Allah. Saudara, banyak orang tertarik ke gereja karena isi perut. Ya. Karena mungkin ada bantuan, ada beasiswa, ada sembako. Jadi dia Kristen. Begitu bantuannya berhenti, setianya juga hilang. Berarti dia hanya untuk isi perut saudara. Datang ke gereja bukan cari Tuhan, tapi cari berkatnya. Yang lebih parah lagi ke gerejanya kalau ada makanan atau ada bantuan. Ingatlah saat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Banyak orang, tapi saat roti menjadi pengajaran, satu persatu pada mundur. Tinggal 12 murid. Yesus sampai bilang, apakah kamu tidak mengundurkan diri seperti mereka? Petrus berkata, saya harus pergi kemana? Firman-Mu adalah hidup yang kekal. Jadi saudara, firman itu yang membuat kita memperoleh hidup yang kekal. Apa artinya kita memiliki isi dunia kalau kita kehilangan nyawanya? Jadi saudara, motivasi kita harus dibenarkan. Baik dalam melayani, dalam ibadah. Jangan mengarah kepada kepentingan perut atau bertuhankan perut. Tapi kita cari Tuhan. Kalau kita cari pribadinya Tuhan, berkat otomatis akan mengikutnya. Karena dikata dalam Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain-lainnya akan ditambahkan kepadamu. Jadi mari motivasi kita datang kepada Tuhan, jangan untuk perut, tapi untuk mencari pribadi Tuhan. Saudara jangan cari berkatnya, memang minta sembuh kepada Tuhan, tapi janganlah kita datang hanya minta kesembuhan. Nanti lama-lama Tuhan seperti dukun, seperti Gunung Kawi yang bisa memberi pesugihan. Kalau sudah dapat, goodbye. Tapi kita datang pagi hari ini karena kita ingin berjumpa dengan pribadi yang namanya Yesus. Amin saudara, puji Tuhan, itu yang penting. Motivasi kita itu menentukan berkenan atau tidaknya. Kita lihat ayat 6 tadi katakan saudara, dalam Imamat 1 ayat 6, selanjutnya di situ disebutkan apa saudara? Jikalau persembahan untuk korban bakal, maaf saudara, pasal 1 ayat 6. Ya, ayat 6. Kalau dimunculkan ayat 6. Saya katakan di situ memotong-motongnya menurut kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Jadi binatang yang dikorbankan itu harus dipotong menurut bagian-bagian tertentu. Menurut aturan Taurat. Ini berbicara hak. Dipotong ini hanya imam. Ini hanya siapa. Jadi betul-betul dipotong-potong. Jangan semuanya sak gelondong. Ya, tetapi dipotong-potong menurut haknya masing-masing. Saudara, kalau itu haknya imam, biarlah itu untuk imam. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita tidak berkenan kepada Tuhan karena kita tidak memberikan yang menjadi haknya Tuhan. Perpuluhan itu haknya Tuhan. Kalau saudara buka dalam Maleakhi 3 saudara, ayatnya yang ke-6. Coba saudara kita lihat ya, Maleakhi 3 ayatnya yang ke-6. Perikopnya di situ saudara adalah tentang bagaimana ya, perikopnya dikatakan korban persembahan perpuluhan
itu berkenan kepada Allah, menyenangkan hatinya Tuhan. Amin saudara, dalam perikop Maliaki 3 ayat 6 itu, persembahan perpuluhan adalah menyenangkan hatinya Tuhan. Kalau saudara mengembalikan miliknya Tuhan, itu menyenangkan hatinya Tuhan. Tuhan senang. Waktu saudara jujur di hadapan Tuhan, Tuhan senang. Itu potongan itu hanya Tuhan. Jangan diambil, jangan dirampas. Janji Tuhan dalam ayat 10, bawalah perpuluhan kepada perbendaharaan Aram, maka Tuhan berjanji, aku akan membukakan tingkap-tingkap langit berkat dan aku mencurahkan sampai kita berkelimpahan. Kalau dalam terjemahan aslinya seperti bendungan yang diangkat lalu mulai saudara diserbu dengan berkat Tuhan. Jadi orang yang jujur dengan miliknya Tuhan, dia akan diserbu dengan berkat Tuhan. Di dalam ayat 11 selanjutnya, kalau kita jujur dikatakan Tuhan akan menghardik belalak belahap. Berarti kalau kita tidak jujur, belalak belahap itu akan mendatangi kita. Belalak belahap itu membuat semuanya habis-habisan saudara. Kalau belalak pengerip, ngerikiti, batu pindahan. Tapi kalau sudah belahap, itu entek-entekan. Banyak orang yang dihabisi karena tidak setia dalam mengembalikan miliknya Tuhan. Ada yang kesehatannya dihabisin, sakit penyakit beruntun, tidak kunjung sembuh. Dia sudah berobat kemana-mana, tapi tidak ada mujizat. Sebetulnya obatnya kan. Saudara bertobat, kembalikan miliknya Tuhan. Maka belalak-belahap itu diusir oleh Tuhan. Dibuat bangkrut usahanya. Suatu saat saudara ada jemaat dapat berkat mobil Panther terbaru 10 atau 15-20 tahun yang lalu itu harganya cuma 40 juta. Dia terima langsung untuk piknik dengan keluarga. Tabrakan. Hancur tapi selamat. Dibawa ke bengkel. Setelah jadi biayanya 4 juta. Dia konsultasi, Pak Pendeta, kenapa ya saya diberkati mobil kok malah kecelakaan dan kami harus mengeluarkan 4 juta. Langsung aja dengan tanpa sebab kamu mencuri miliknya Tuhan. Loh miliknya Tuhan apa? Itu Panther berkat Tuhan enggak? Berkat Tuhan. Sudah diperpuluhkan belum? Oh iya, harus perpuluhan. Iya itu berkat Tuhan. Kalau harganya 40 juta, perpuluhanmu berapa? 4 juta. Nah udah. Kamu bayarkan ke bengkel aja itu. Saat itu saudara dia takut sama Tuhan. Berapapun berkat dia. Dia bahkan recehan pun dilibatkan di situ saudara. Kalau 2 juta 155. Ibu ikut saudara. Jujur setengah betul. Hidupnya dedel saudara. Diberkati Tuhan luar biasa. Saudara banyak orang yang tidak sadar. Kenapa hidup nikah saya berantakan. Kenapa bisnis saya bangkrut. Kenapa kesehatan saya tidak kunjung ditolong Tuhan. Mungkin kita sudah mencuri miliknya Tuhan. Sebab dikatakan dalam saudara Maliaki 3 ayat 12 supaya 11 supaya pohon anggurmu tidak sampai tidak mengeluarkan buah anggur. Saudara, air anggur kita teringat tentang pernikahan di Kana. Di saat pernikahan kehabisan air anggur, lalu Tuhan buat mujizat. Ada anggur yang manis. Saudara, kalau tidak ada air anggur, anggur berbicara sukacita kasih. Rumah tangga kita bertengkar terus, tidak ada damainya, tidak ada saudara ketentramannya. Kenapa? Karena kita mencuri miliknya Tuhan. Haknya Tuhan jangan diambil. Saudara, kalau saya kasih perumpamaan perpuluhan itu begini saudara. Kadang-kala ibu mertua saya masak opor dan sebagainya, dimasukkan rantang, tolong kasihkan tetangga. Tujuan kami ngasih adalah isinya. Enggak rantang-rantangnya saudara. Setelah dikasih, rantangnya dikembalikan. Besok-besok kalau mau ngasih lagi pakai rantang itu. Tapi rantangnya enggak dibalik-balik saudara. Oh mungkin lupa, pakai rantang lagi yang kedua. Enggak dipakai lagi. Akhirnya dia ngumpul di tetangga saya saudara. Dia mungkin punya karunia saudara koleksi rantang saudara. Nah saudara akhirnya saya kapok. Mau masak enak enggak enak, wes usah. Kok rantang kita habis tidak kembali. Nah saudara Tuhan memberikan 100% berkat. Yang 10 itu rantangnya. Yang 90 untuk saudara nikmati. Kalau saudara dan saya mengembalikan miliknya Tuhan. Nanti rantangnya akan dipakai untuk memberkati saudara lagi.
Kenapa dulu pernah diberkati, sekarang kok tidak? Karena kita sebagai seorang anak Tuhan senang koleksi rantang. Tidak pernah mengembalikan diri, dimakan, dipakai sendiri. Hanya Tuhan hentikan, stop berkatnya. Tapi kalau kita, saudara, kembalikan lagi, maka berkat itu akan terus mengalir. Bahkan tambah hari tambah enak, tambah banyak, tambah lipat. Puji Tuhan, saudara. Itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, saudara. Yaitu memotong potongan-potongannya. Yang saudaraku yang kelima, saudara, kita akan lihat. Yaitu di dalam ayatnya yang Imamat 6 ayat 30, saudara. Imamat 6 ayatnya yang ke-30. Kita akan baca ayat ini. Tetapi setiap korban penghapus dosa yang dari darahnya dibawa sebagian ke dalam kemah pertemuan untuk mengadakan perdamaian di dalam tempat kudus, janganlah dimakan, melainkan dibakar habis dengan api. Jadi seluruh korban itu waktu dibakar habis menghasilkan bau yang harum dan semua dicium oleh Allah. Apa artinya dibakar habis, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Ini bicara tentang totalitas sepenuhnya bagi Tuhan. Tidak ada sedikit pun kita mencuri kemuliaan Tuhan. Semuanya ku persembahkan untuk kepujian dan kemuliaan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita tidak berkenan karena kita sering mencuri kemuliaan Allah. Kita ada, kita bisa, kita punya, kita mampu itu karena Tuhan. Ada pujian katakan bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, tapi karena anugerah Tuhan. Apa yang membuat kita tidak berkenan pada Tuhan? Karena kita merasa apa yang kita lakukan itu karena kita, karena saya. Saudara, bukan. Itu karena Tuhan. Makanya saudara kita berkata semua dari Tuhan, oleh Tuhan. Saya kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Kelima hal inilah yang membuat Tuhan mencium bau harum. Dan Tuhan berkenan atas kehidupan saudara. Kalau Tuhan berkenan, yang pertama, dia akan mendengarkan seruan doa saudara. Tidak ada sesuatu, saudaraku yang kekasih, yang tidak dikabulkan, didengar Tuhan. Saudara, suatu saat ada seorang istri yang kena kanker. Rahim stadium 4, saudara. Dia sudah dibawa kemana-mana, tapi dokter angkat tangan karena kanker itu sudah menyebar, saudara. Terakhir dia dibawa ke Elizabeth, dokter yang sama hanya ditambahkan, kasih makan yang enak-enak. Apa yang dia minta kasihkan saja. Kalau dokter sudah ngaban-ngaban itu artinya sudah tidak ada harapan. Daripada dia meninggal, tidak menikmati apa yang diinginkan. Minta capcek, kasih capcek. Minta puyuhe, kasih puyuhe. Minta baronsai, kasih baronsai. Saudara, pokoknya yang hai-hai kasihkan. Wah, maka suami istri ini pulang dengan putus pengharapan. Saat dia pulang, dia masih punya anak kecil 2, saudara. Istrinya nangis, suaminya juga nangis. Kalau lihat anak kecil-kecil, nak, sebentar kamu tidak punya ibu. Lalu dia ketemu gereja Pantekosta, saudara. Yuk kita mampir ke gereja, kita konsultasi sama Pak Pendeta. Lalu dia konsultasi, Pak Pendeta, apakah mujizat itu masih ada? Oh, Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu, kemarin, dari sampai selamanya. Tapi penyakit yang parah bisa. Jangankan penyakit, Bu, mati itu loh hidup. Siapa? Lazarus. Oh, itu kan Yesus. Nah, Yesus kan yang bangkitkan. Sekarang ini bukan manusia, Yesus sama, berarti dia bisa. Wah, dia punya semangat. Berarti penyakit saya bisa sembuh ya, Pak? Bisa. Ibu sakit apa? Saya sakit kanker rahim stadium 4 dan dokter terakhir tadi suruh pulang, suruh kasih makan yang enak-enak. Rumah sakit saya sudah nolak, Pak. Karena daripada habisin biaya, toh akhirnya akan meninggal. Kemudian waktu dia memandang istrinya itu, sepertinya hamba Tuhan ini dikasih hikmat. Saya bisa bicara pribadi sama ibu, bapak tolong ke gereja bermain-main sama anak-anak. Itu ada gitar, bapak yang gitar, anaknya suruh nyanyi ya. Oh baik. Hanya apa yang terjadi, saudara? Pendeta itu bertanya, ibu, apakah ibu membenci seseorang? Loh,
Kok Pak Pendeta tahu? Saya tidak tahu, saya coba tanya. Iya Pak. Yang kedua, apakah ibu mau mengampuni orang yang ibu benci? Tidak mau. Wah, dengan ketus. Rupanya dia sudah antipati. Saya sudah sangat sakit hati sekali Pak. Sulit untuk mengampuni. Ya kalau begitu ibu, ngapain ke sini? Karena tidak berkenan kalau punya kepahitan. Kalau ibu melepaskan pengampunan, masih ada harapan untuk sembuh. Akhirnya dia di grup lama saudara, akhirnya tes. Baik Pak Pendeta, saya mau mengampuni. Tapi jangan terpaksa, enggak. Aku timbang-timbang, enggak ada untungnya saya kepahitan. Apakah orang yang ibu benci ada di sini? Ada Pak. Padahal yang ada cuma suami, anak 2 kecil-kecil. Enggak mungkin kepahitan sama anak kecilnya. Berarti sama suami. Akhirnya suaminya dipanggil. Pak, penyebab ibu sakit sudah saya temukan. Apa? Ibu menyimpan akar kepahitan. Loh, Mama pahit sama siapa? Sama papa. Loh, kok sama aku? Saya salah apa? 10 tahun yang lalu. Nah ini orang kepahitan itu masalahnya itu 10 tahun loh saudara. Ya ampun kan aku sudah ngaku, sudah minta maaf, kita sudah berdamai. Iya, tapi aku belum bisa lepas 100%. Aku kalau ingat kamu rasanya benci setengah mati. Apalagi kalau kamu pulang malam, sudah bayangkan saya kamu selingkuh lagi. Berarti saudara sudah bisa nyimpulkan kesalahan suaminya apa saudara. Kan aku sudah bertobat, aku sudah tidak melakukan aku sayang. Iya, tapi hari ini aku betul-betul mau mengampuni engkau. Lalu dia berpelukan saudara. Aku mengampuni engkau Pak. Aku juga minta maaf ya Pak. Begitu nangis saudara, perut istrinya kesakitan Pak. Aku tidak kuat. Aku bawa ke kamar kecil. Tujuannya untuk saudara, kencing saudara. Tapi keluar darah bergumpal-gumpal saudara. Hitam kecoklat-coklatan. Itu kalau ditampung mungkin 1 ember. Akhirnya karena kehabisan banyak keluar darah, dia pingsan. Dibawa ke Elizabeth, ditransfusi darah saudara. Sehingga akhirnya saudaraku yang kekasih, dia seger kembali. Dokter yang sama yang berkata kasih makan yang enak-enak. Coba saya lihat kok wajahnya ibu sudah seger, kita foto lagi. Setelah jadi fotonya dia kaget. Dibandingkan yang dulu. Dia undang suaminya, Mas kamu kasih obat apa istrimu? Nggak tak obatnya apa jari, misalnya ada obat. Tapi ini sembuh loh. Ya, mana mungkin. Lihat ini yang pertama, ini kanker sudah kemana-mana. Ini bersih. Loh. Kamu minum obat apa? Siapa tahu bisa saya pakai untuk obati pasien. Obatnya cuma melepaskan pengampunan. Dokternya bingung, pengampunan. Terangkan saudara. Akhirnya istrinya boleh pulang, tapi kalau ke gereja belum bisa saudara kuat, dia harus rembetan tangannya pegang tembok. Karena masih gemeteran saudara. Butuh berapa waktu lama, setelah berbulan-bulan dia sehat. Lalu dia berkata sebagai ungkapan, syukur kami saya akan melibatkan pelayanan di dalam pelayanan orang kusta di Rumah Sakit Tugu Semarang. Sampai sekarang dia masih pelayanan. Saudara, kanker, dokter sudah angkat tangan. Karena tidak berkenan, doanya tidak dikabulkan. Begitu dia melepaskan pengampunan, Tuhan berkenan, ambrol itu kankernya saudara. Pagi hari ini saya melihat ada banyak akar kepahitan yang ada pada saudara. Mungkin kau benci sekali dengan seseorang, entah itu pasanganmu. Atau anak yang benci pada orang tua. Hari ini kalau kau ingin berkenan, dan kalau kau berkenan Tuhan mendengar. Kalau Tuhan mendengar kita minta apa saja sih? Kita coba wadul sama Gusti Yesus. Didengar karena kita berkenan. Sehingga tidak ada sesuatu yang kita khawatirkan, takutan. Covid boleh berdampak apapun silakan. Tapi tak kala aku dalam pergumulan, aku berdoa Tuhan dengar. Mujizat dinyatakan di dalam kehidupan kita. Sehingga masalah tidak akan hilang. Firman Tuhan katakan, saudara kemalangan orang benar itu banyak. Tapi Tuhan menyelesaikan semuanya. Hari ini Tuhan akan menyatakan kesanggupannya dalam memenuhi kebutuhanmu. Tetapi Tuhan mencari pribadi-pribadi yang berkenan. Saat kita berkenan, maka Tuhan impartasikan berkatnya. Yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa diberikan pengharapan oleh Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan. Saya ingin pemain musik membawa lagu seperti wanita.
mengurapimu. Kita harus punya cinta kepada Tuhan total. Tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata. Sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita yang mengurapi Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Di bawah kakimu. Demikianlah hidupku Tuhan. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik. Mari sama-sama bangkit berdiri. Sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani. Yang wanita saja sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan mencuri haknya Tuhan. Jangan menganggap kita lebih. Kita satu keluarga. Tundukkan kehendak.
supaya kehendak Tuhan yang jadi. Sama-sama katakan sampai akhir. Ku menutup mata. Saya minta pendeta Loan menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Tetap setia melayanimu. Tetap setia melayanimu. Glory Jesus. Haleluya. Sungguh kami boleh dikenyangkan lewat firman-Mu Tuhan. Di mana firman-Mu pada pagi hari berbicara bagi kami pribadi lepas pribadi. Engkau mau Tuhan kami hidup berkenan di hadapan hadirat-Mu. Sehingga Engkau mendengarkan seruan doa kami ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami harus mengakui di hadapan hadirat-Mu. Seringkali Tuhan kedagingan kami yang berbicara dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu, dan ketika kami berdoa Engkau tidak dengarkan. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah berbicara lewat hamba-Mu. Dan firman-Mu Tuhan Engkau sampaikan bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan kami masing-masing mengizinkan firman-Mu itu mengoreksi, membenarkan kehidupan kami. Sehingga ke depan Tuhan kami sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan hadirat-Mu. Sehingga kami boleh melihat kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu yang kami sudah dengar pada pagi hari ini meteraikan dan kerjakan lebih jauh lewat Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga boleh berbuah-buah dalam kehidupan kami yang membawa hidup kami dari hari ke hari semakin berkenan di hadapan hadirat-Mu. Dan buat hamba-Mu yang sudah layani kami, Engkau pakai dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Sehingga setiap jemaat yang dilayani oleh hamba-Mu, dimanapun mereka boleh menerima berkat. Mereka boleh mendapatkan kuasa yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih, berkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Engkaulah satu-satunya yang menjadi jawaban atas seluruh permasalahan yang kami hadapi. Dan kami yakin percaya jikalau kami hidup berkenan di hadapan hadirat-Mu, maka Engkau menolong kami. Terima kasih. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Tuhan telah berbicara. Tuhan telah menyampaikan isi hatinya melalui hamba-Nya. Tiba waktunya kita akan memberikan sebagian yang kita miliki yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kita bawa persembahan. Saya undang petugas kolektan untuk mempersiapkan diri. Kita tundukkan diri, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami yang telah Engkau kuatkan, kami telah Engkau berkati melalui firman-Mu Tuhan. Dan biarlah bila sebentar lagi kami akan memberikan sebagian yang kami miliki atas kepercayaan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Biarlah kami memberikannya dengan hati yang penuh sukacita, kami memberikan dengan hati yang penuh ucapan syukur Tuhan. Dan biarlah Engkau putuskan setiap tangan-tangan yang memberikan Tuhan, supaya apa yang telah kami berikan semuanya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan dijalankan, kita akan menyerah. Kita dipilih. Jadi
kami, terima kemuliaan dan hormat kami, terima sembah pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya, kita dipilih dan dikuduskan-Nya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Dan hormat kami, terima sembah kami, pujian kami, terima kemuliaan dan hormat kami, terima sembah dan pujian kami, terima kemuliaan dan hormat kami, terima sembah kami, pujian kami, terima kemuliaan dan hormat kami, terima sembah dan pujian kami, terima sembah dan pujian kami, terima sembah dan pujian kami. Haleluya. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Pak Andi. Terima kasih, puji Tuhan. Kita sebentar boleh pulang membawa rantang yang penuh dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapak Heri Purnomo yang telah melayani kita semuanya. Saudara, ada beberapa pengumuman yang harus kita sama-sama perhatikan untuk acara rutin yang kita selenggarakan. Setelah ibadah ini nanti dilanjut ibadah yang kedua pukul 8.30. Kemudian nanti sore ada ibadah di cabang Tugu Kulon jam 4:15 dan jam 6 sore ada ibadah youth di tempat ini. Kemudian rangkaian acara Natal kita akan bacakan untuk sepanjang minggu ini. Mulai nanti sore itu ada ibadah atau perayaan Natal guru-guru sekolah minggu ya. Sederhana tapi kita akan rayakan di gedung SAP jam 6 sore. Kemudian untuk Natal kaum pria hari Rabu nanti akan disampaikan sendiri oleh ketuanya, nanti bisa maju sekarang. Kemudian pada hari Sabtu itu Natal kaum wanita di cabang Tugu jam 16:15. Dan kemudian Natal Youth itu pada hari Minggu depan itu tanggal 19 jam 18 di gereja. Dan juga Natalnya cabang Tugu Kulon itu minggu depan. Jamnya juga sama 16:15. Ya, kita sudah mulai masuk rangkaian Natal ini, mari kita ikuti bersama-sama setiap kegiatan gereja kita. Dan untuk doa Selasa, doa umum, itu tetap masih kita laksanakan di tengah hiruk-pikuknya kegiatan perayaan Natal dan latihan-latihan yang ada dan persiapan. Tetap ada doa Selasa besok, hari Selasa jam 6 sore di tempat ini. Untuk pengumuman khususnya Natal kaum pria, saya serahkan kepada Ketua kaum pria, silakan. Shalom. Bersama dengan ini kami dari pengurus wadah pria di tempat ini mengundang bapak-bapak yang hadir pada saat ini beserta dengan ibu
untuk bisa hadir pada perayaan ibadah Natal Wadah Pria pada besok hari Rabu 15 Desember 2021 pukul 6 sore. Sekalipun memang masih pada masa pandemi, tapi pandemi tidak akan menghalangi kita untuk merayakan dan merasakan hadirat Tuhan melalui ibadah Natal ini. Jadi kami sangat mengharapkan Bapak-bapak beserta dengan Ibu untuk dapat hadir kiranya pada perayaan Natal Wadah Pria hari Rabu besok. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, itulah ya acara perayaan Natal kaum pria plus ibunya ya boleh datang. Puji Tuhan. Oke, kemudian nanti tentunya ada wadah-wadah lain yang dirayakan di minggu berikutnya, nanti kita akan umumkan ya. Sepertinya kita belum ada daftarnya, tetapi khusus minggu depan ini sudah seperti yang kita sama-sama dengarkan. Baiklah, pada saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama berdiri, kita nyanyikan satu pujian, nanti doa berkat doa penutup akan disampaikan oleh hambanya Bapak Heri Purnomo untuk kita semuanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri buat hari ini. Tuhan anak syukur bagimu. Oh, syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan buat pimpinan penyertaan-Mu dalam kami melakukan ibadah raya di hari Sabat yang kudus ini. Kami percaya cerilalah kami dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan telah memberkati kami dengan berkat spesial bagi kami. Baik berkat untuk rumah tangga, hidup nikah dan buah pernikahan kami. Berkat untuk mata pencarian usaha pekerjaan kami. Apapun yang kami pegang kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dan Tuhan promosikan kami sebagai kepala bukan ekor. Yang terus naik bukan turun. Dan Tuhan berkati seluruh kesehatan kami. Tidak ada satupun di antara kami yang sakit. Yang terkapar, terkelipat di ruang ICU. Yang mengalami operasi pisau dengan pisau operasi Tuhan. Yang mengalami kecelakaan marabaya. Semuanya selamat dan dibebaskan dari segala macam yang jahat. Saatnya kami akan pulang, Tuhan sertai kami. Hentarkanlah kami sampai tempat tujuan kami dengan selamat. Pekerjaan Tuhan selanjutnya ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Kiranya turun campur tangan. Terima kasih Bapak, Kau berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat rahmat sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Sang Putra, persekutuannya di dalam Roh Kudus. Kiranya akan turun tinggal dan menyertai kita hari ini, besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, 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 haleluya. Amin.